Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Mas Arif Toker. Salam satu hobi dan sehat selalu ya untuk saudaraku maupun teman-teman yang jauh di sana. Di kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai bagaimana mengetahui nafas ya pada ayam ya. Yang kedua sekaligus membahas mengenai sapitan ya pada ayam kesayangan kita ya. Apa sih sapitan itu ya? Sebelum kita bahas infonya, selalu ingat saudara Toker dan satu lagi untuk anak-anak muda ya, untuk saudara kita selalu budayakan kejujuran dan rasa tanggung jawab ya. Dengan jujur dan mau bertanggung jawab dengan apapun yang kita lakukan, insya Allah akan memberi ketenangan pada hidup kita ya. Oke, langsung saja kita akan bahas infonya ya, untuk mengenai pernapasan ya. Di sini saya akan memberikan info tentang pernapasan dulu ya teman-teman ya. Pernapasan itu hanya ada dua kemungkinan ya untuk yang napas yang kurang bagus ya pada ayam kita ya, yaitu apa? Nafas telah dari kecil, dari keturunan mungkin ya, dia sudah memiliki nafas yang kurang bagus. Dan yang kedua baru turun dari box biasanya ya. Kalau yang baru turun dari box masih lancur, biasanya juga napasnya masih ngos-ngosan ya. Ada juga yang telah dia punya napas bagus ya. Yang dimaksud napas kurang bagus ini nanti ada dua kemungkinan ya. Yang pertama ayam yang masih muda yang baru kita turunkan dari box ya. Yang kedua telah memang dia punya napas yang kurang bagus ya. Ini kalau masih muda kan masih sulit ya untuk membedakan ya. Setelah tahu nanti sudah melewati abaran yang keempat mungkin ya, atau abaran yang kelima ya. Kita nanti akan tahu ya mana yang mempunyai nafas yang betul-betul tidak bagus nanti ya. Bahkan abaran yang ketiga pun kita sudah bisa tahu sebetulnya ya. Karena apa? Setelah melalui latihan fisik abar ya kan, abar pertama itu udah pasti jelas ya. Kalau baru pertama di abar napasnya juga akan ngos-ngosan ya, oke ya. Itu pun nanti akan kita ketahui setelah abar kedua atau ketiga ya. Ayam ini nanti mempunyai napas yang kurang bagus atau napas yang bagus ya. Biasanya kalau telah dia punya napas bagus, abar pertama pun dia tidak terlalu ngos-ngosan ya, tidak seperti yang banyak lemaknya ya. Kalau dia telah memang mempunyai telah napas bagus ya. Tapi untuk pernapasan yang kurang bagus, kalau misalkan yang selalu ngos-ngosan ya ayamnya ya, itu biasanya dari terahnya dia ya. Terahnya memang dia punya napas yang kurang bagus ya. Karena apa kok bisa kita tahu ya? Karena sudah melewati abaran ke-1, ke-2, ke-3 ya, bahkan ke-4. Karena napasnya masih seperti itu ya,
dengan rawatan yang rutin, dengan ramuan mungkin ya, jamu-jamuan ya, kok setelah bar keempat kok lima masih saja napasnya ngos-ngosan ya, tidak karu-karuan ya napasnya ya, itu bisa dipastikan nanti ayamnya memang ya telah mempunyai napas yang kurang bagus ya. Setiap dia bar, dia akan selalu ngos-ngosan ya napasnya ya. Beda dengan yang kurang bagus napasnya, tapi kan dia apa ya, memang banyak lemaknya ya. Kita akan coba abar ya. Pertama ngos-ngosan, terus dirawat dengan rawatan yang rutin, yang benar ya, dengan penjemuran yang maksimal, terus istirahat yang cukup. Abar kedua biasanya sudah mulai membaik. Terus abar ketiga dia akan lebih baik lagi ya, bahkan sampai keempat dia sudah mempunyai napas yang bagus. Tapi kalau ayam yang telah punya napas buruk ya, napas yang kurang bagus, bahkan dia sampai berapapun juga telah dia punya napas kurang bagus ya, kurang bagus. Walaupun dia bagaimanapun caranya, tetap napasnya akan seperti itu, akan selalu ngos-ngosan. Beda lagi sama yang telah dia mempunyai napas yang bagus ya. Walau dia bar pertama ya, napasnya tidak terlalu ngos-ngosan ya. Biasanya pun tidak dirawat atau diperlakukan secara rawatan baik, kalau telah dia mempunyai napas bagus ya tetap bagus napasnya ya. Tidak seperti yang kedua tadi ya, napas yang memang perlu latihan, karena napas yang penuh dengan lemak ya, sama dengan yang memang telah napasnya kurang bagus ya. Untuk yang sapitan ya, untuk sapitan ini kalau saya pribadi ya, itu tidak ada urusannya dengan pernapasan ya, karena jauh sekali ya logikanya ya. Kalau napas itu kan dari paru-paru ya, terus melalui hidung keluar masuknya napas itu ya. Nah di sini menurut saya ya, setahu saya ya, sapitan ini adalah pendukung dari janggilan itu tadi ya. Semakin rapat sapitan dan semakin renggang putru, akan semakin bagus nanti permainan solahnya ya. Yang dimaksud rapat di sini ya, rapat itu kalau sini mengatakan itu satu jari sampai serapat-rapatnya ya. Yang renggang, yang sapitan lebar itu biasanya satu jari sampai selebar-lebarnya ya. Nah makanya saya bilang tadi, sapitan adalah pembantu dari, pendukung dari butru itu tadi ya. Semakin renggang satu jari ya, dengan sapitan yang rapat, solah ayam nanti tidak akan kendor ya. Dia akan bertahan sampai akhir permainan ya, biasanya seperti itu. Kalau dia memiliki solah yang bagus ya. Sapitan yang rapat itu hanya pendukung dari
jangkilan itu tadi ya, untuk mendukung solah si ayam tadi, untuk mempertahankan solahnya itu tadi ya. Dan kalau si ayam tadi mempunyai manis yang bagus ya, kalau sapitannya itu rapat, dia juga bisa mempertahankan manisnya itu tadi ya. Beda dengan yang lebar. Ini perlu saya sampaikan ya. Ini setahu saya ya, ini setelah saya mengalami ya, setelah saya pelajari ya, bahwa kalau sapitan itu tadi lebar dan mempunyai butru besar, rapat ya, dia tidak mempunyai manisan ya. Ini sudah saya praktekkan sendiri ya, bahwa kalau sapitannya itu lebar, butrunya rapat ya, dia tidak mempunyai manis ya, tidak mempunyai power manis yang bagus ya. Cukup sekian ya teman-teman ya, mudah-mudahan bisa dimengerti ya, atau dipahami ya. Tadi ada yang saya rubah kata-katanya ya. Kalau ingin bertanya apa itu manis, bisa dipertanyakan di kolom komentar ya. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Salam saudara dan sukses selalu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Arif Thoger.